miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pada ibadah raya pagi hari ini. Segala pujian hormat hanya kepada Engkau ya Tuhan. Hati kami rindu untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami itu adalah kasih yang kami alami saat ketika kami diselamatkan pun sampai hari ini. Kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan, mengungkapkan cinta kami kepadamu dalam ibadah raya pagi hari ini. Mari urapi kami dengan kuat kuasa Roh Allah, bahwa kami masuk menikmati kesukacitaan, sukacita surga bersama-sama dengan Allah yang kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupmu. Katakan dengan sukacita, cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Katakan dengan sukacita, cintaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa nama di atas segala nama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih mari kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya.
penyertaan-Mu Tuhan. Hadirmu Engkaulah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang tertinggi dari segala anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dari lubuk hati kita yang paling dalam,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Kat hatiku, Sembah Tuhan, hanya Dia yang layak terima segala pujian penyembahan. Hanya Dialah segala kemuliaan dan kuasa. saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Angkat hatiku, hanya Engkau yang kudus Tuhan. Kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kami akan belajar firman-Mu. Kami rindu isi hati-Mu dinyatakan bagi kami. Berkati pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu yang terbatas menjadi alat berkat. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Kami mengarahkan hati kami untuk kami menikmati sabda firman. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarnya ya Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Allah yang berotoritas penuh dalam pemberitaan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, saya yakin kita semua boleh sukacita pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat firman Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita belajar satu tema firman Tuhan. Tema yang baik bagi kita, yang menuntun langkah kehidupan kita, yaitu takut akan Tuhan, pengharapan tidak tertahan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan, pengharapan tidak tertahan. Di dalam Amsal pasal 23, Amsal pasal 23 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Saya baca dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Saya menambahkan ayat yang ke-12. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Puji Tuhan, takut akan Tuhan. Ya. Dan takut akan Tuhan di sini belum selesai,
maka masih menggunakan kata koma, pengharapan tidak tertahan. Artinya kalimat ini memang tidak terpisahkan. Sesuatu yang menjadi poin penting sebagaimana ayat yang kita baca, termasuk dari ayat 12, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Kita perhatikan ya, secara khusus di dalam ayat yang ke-12 yaitu mengarahkan perhatianmu pada didikan. Bagian A, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Ya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Betapa pentingnya ya mengarahkan perhatian kepada didikan. Tentunya orang yang mendapatkan pengetahuan yaitu mereka yang bersedia mendengarkannya. Ketika mereka bersedia mendengarkan, maka mereka mendapatkannya. Orang yang hidupnya diarahkan dan menjadi bijak, yaitu mereka yang mengarahkan perhatiannya pada didikan. Sehingga mereka menjadi bijak karena menaruh perhatian padanya. Satu ayat yang juga terkait hal tersebut, Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat. Nah, ini saya kasih garis miring. Didikan. Saya miringkan tulisan hurufnya ya, tulisannya dan pengertian. Jadi belilah ya dan jangan menjualnya. Termasuk juga didikan itu. Ada ajaran di dalamnya. Ada nasihat di dalamnya. Ada sesuatu yang menuntun seseorang sehingga menjadi bijak. Kira-kira kepada apa kita mengerahkan perhatian kita? Dan sejauh mana kita mengarahkan perhatian kita kepada hal yang utama itu? Termasuk orang yang mengarahkan perhatian itu adalah orang yang menaruh ya fokus, orang yang memprioritaskan, orang yang mengutamakan. Mari hari ini kita mau mengerahkan perhatian kita pada didikan itu. Ada satu statement yang baik ya, dari sumber yang ada di bawah ini ya. Statement itu berkata, kehendak Tuhan itulah yang kami butuhkan. Kehendak Tuhan, agar kami wujudkan dengan niat yang teguh, bukan hanya bicara tetapi juga dalam perbuatan. Demikian juga kalau didikan, demikian juga kalau kehendak Tuhan itu adalah perintah Tuhan, kalau itu adalah nasihat Tuhan, kalau itu adalah kehendak Tuhan yang mengerahkan orang percaya, biarlah itu ya dilakukan dalam perbuatan, ya diwujudkan dengan niat yang teguh, bukan hanya bicara, bukan hanya tahu oh didikan Tuhan, oh nasihat Tuhan, oh ajaran Tuhan, ya, tetapi itu ya diwujudkan dalam perbuatan. Mengarahkan perhatian pada didikan, saya menegaskan yaitu hidup takut akan Tuhan. Mengarahkan perhatian pada ajaran, mengarahkan ya perhatian pada apa yang Tuhan mau sehingga menjadi bijak, ya. Itulah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ada hal yang pertama, bagaimana hidup takut akan Tuhan itu? Ayat yang kita bahas mulai dari ayat yang ke-15 tadi itu ya. Hati yang pertama itu ya, hati. Ya, bicara tentang hati. Hati apa? Hati itu menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Hatinya, bagaimana dengan hatinya? Mulai dari ayat 15 dikatakan, hai anakku,
jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Kalau kita tambahkan dengan ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Kalau kita tambahkan dengan pasal 24 ayat 1 dan 2, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati, ada hati ya, mereka memikirkan penindasan dan seterusnya. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan itu hatinya itu menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Dengan lain kata, Amsal ini menegaskan, yaitu hatinya bijak. Hatinya bijak. Hati yang murni. Orang yang menerima didikan itu memiliki hati yang bijak. Karena dia mengarahkan pandangannya kepada didikan itu, sehingga hatinya menjadi bijak. Jangan iri kepada orang berdosa. Jangan iri kepada orang yang melakukan kejahatan. Sepertinya mereka makmur, sepertinya mereka tenang, nyaman, tetapi mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup dengan egonya, dengan keinginannya sendiri. Tidak perlu iri kepada orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya dikatakan orang jahat tidak punya masa depan. Dari mana kita lihat orang jahat tidak punya masa depan? Pasal 24 ayat 19 dan 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Tidak perlu iri. Tidak perlu marah kepada orang yang berbuat jahat. Ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi orang jahat. Tidak ada masa depan. Pelita orang fasik akan padam. Kelihatannya mereka survive. Kelihatannya mungkin mereka makmur. Tetapi mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka tidak mengerahkan hati mereka kepada didikan Allah. Sehingga Alkitab berkata, tidak ada masa depan bagi orang jahat. Orang yang mengarahkan perhatian pada didikan, yang hatinya bijak. Dia mau mengarahkan hatinya pada ajaran-ajaran, pada didikan-didikan, pada kehendak Tuhan. Ya, sekalipun dalam proses, tetapi sesungguhnya dia berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Dan ayat yang terakhir nanti dalam pembahasan itu, ada masa depan dan ada harapan. Luar biasa. Jangan iri kepada orang yang tidak hidup takut kepada Tuhan. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan itu tidak iri hati kepada orang jahat, tidak iri hati. Bahkan jangan ingin bergaul dengan mereka. Dan satu sukacita bagi seorang guru, seorang pendidik ketika melihat muridnya atau orang tua ketika melihat anaknya, melihat apa? Hatinya bijak itu membawa sukacita. Ayat yang kita baca tadi itu dengan jelas dikatakan di sana, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Membawa kesenangan tersendiri, membawa sukacita tersendiri bagi seorang guru ketika muridnya memiliki hati yang bijak itu, karena dia mau mengerahkan hatinya kepada
didikan. Demikian juga kita mau kan Tuhan disenangkan. Ketika anak-anaknya memiliki hati yang bijak, hati yang murni, hati yang mau diarahkan kepada didikan itu. Sehingga itu menjadi sukacita atau membawa kesenangan tersendiri. Demikian juga anak-anak Tuhan mau menyenangkan hati Tuhan. Ada satu lagu lama itu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah apa? Hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Refrennya itu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dididik, hati yang mau diajar, sehingga hati seseorang itu menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Lalu apa lagi? Perkataan menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Itulah hidup takut akan Tuhan. Hatinya, tetapi juga perkataannya. Ayat yang ke-16 dikatakan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu, ada kata bibirmu. Apakah bibir secara harfiah itu? Karena kalau kita searching mungkin di Google, ada orang yang misalnya suka dengan bibir yang seperti ini. Oh ya, banyak sekali rupanya catatan itu. Tetapi dalam firman Tuhan bukan membahas seperti itu, tetapi bibir itu berbicara tentang apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, berbicara tentang perkataan yang menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan dalam bagian ini dikatakan, bibirmu mengatakan yang jujur. Maka orang yang menerima didikan, bibirnya mengatakan yang jujur. Orang yang menerima didikan Tuhan, bibirnya mengatakan yang jujur. Dan perkataan tentunya yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena tidak ada tipu muslihat di dalam hatinya, demikian di dalam perkataannya. Tidak ada kebohongan di dalam hatinya, demikian juga tidak ada kebohongan di dalam perkataannya. Bibir yang mengatakan kejujuran. Saya waktu baca sebuah tulisan dari Charles Spurgeon ini ya, saya merenungkan kalimat ini. Tentunya bervariasi kita memikirkan apa maksud kalimat ini. Karena tidak ada penjelasannya, saya hanya menemukan sepotong itu dalam sebuah buku. Tulisannya begini, si bohong sudah bepergian ke seluruh dunia, sementara sang jujur baru saja memakai sepatunya. Kita sudah merenungkan ya, kita sudah membayangkan si bohong yang sudah berkeliaran. Ya, dia sudah jauh ya
kemana-mana keberadaannya, eksistensinya, ya. Tetapi jujur baru saja memakai sepatunya. Apakah mau menegaskan bahwa sulit menemukan orang jujur dengan perkataannya? Apakah mau menegaskan bahwa terlalu banyak kebohongan? Apakah mau menegaskan bahwa kebohongan itu merajalela? Tetapi kita belajar dari Amsal ini bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengarahkan hidupnya pada didikan, maka Alkitab menegaskan bibirnya mengatakan yang jujur. Dan sama juga ya ayat 16 tadi, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya, seorang yang mendidik anaknya atau guru yang mendidik muridnya melihat bibir anaknya yang mengatakan yang jujur, membuat jiwanya itu bersukaria. Ada satu kebanggaan. Kita sih senang kalau lihat murid ya, dia berubah semakin baik, semakin baik. Kita senang. Demikian juga saya yakin didikan Tuhan itu membawa perubahan supaya umat Tuhan hidup di dalamnya dan bertumbuh di dalamnya. Yang ketiga, mengerahkan perhatian pada didikan hidup takut akan Tuhan, yaitu perbuatan menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Perbuatannya demikian, hati, perkataan dan perbuatannya sama. Karena hati diarahkan pada didikan, ya, sehingga perkataannya juga ya menyatakan itu. Demikian juga perbuatannya. Oleh sebab itulah ayat yang kita baca tadi. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi perbuatan menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 13, saya bacakan buat kita. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ternyata orang yang hidup takut akan Tuhan itu, ya perbuatannya, dia membenci kejahatan, membenci kesombongan, apalagi sombong. Kesombongan saja dibenci, apalagi melakukan kejahatan. Kejahatan saja dibenci, kecongkakan saja dibenci, tingkah laku yang jahat dibenci. Bahkan dia tidak suka mulut yang penuh tipu muslihat. Itulah perbuatan menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, ya. Dan memang tidak hidup di dalam dosa, ya. Tidak hidup di dalam dosa karena dia mau menghormati Allah. Berpegang pada firman Tuhan. Kalau di dalam tujuan daripada tema kita itu salah satunya juga teguh berpegang pada firman Allah. Teguh berpegang pada apa yang Tuhan sampaikan. Saya mengutip di dalam Kolose pasal 3 ayat 7. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang dilakukan, baik perkataan yang tadi tetapi juga perbuatan, semua itu seharusnya untuk menghormati Kristus. Perbuatan yang dikerjakan apakah itu menghormati Kristus? Tindakan yang dilakukan itu apakah untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah untuk menghormati Allah? Dan biarlah dalam perbuatan yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Ada satu tulisan dari Billy Graham. Kita mempermuliakan Kristus ketika kita hidup bagi Allah, mempercayai, mengasihi serta mentaatinya. Demikianlah seseorang yang mentaati Tuhan, dia menghormati Kristus, menghormati Allah melalui kehidupan. Kita memuliakan Allah dengan cara menjalani kehidupan yang menghormati Dia. Jadi menjalani kehidupan itu yang menghormati Tuhan. Itulah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang menghormati Dia. Yang berpegang teguh pada firman-Nya. Demikianlah kalau kita melihat bagian ini tadi belum selesai karena ada ayat yang ke-18, maka takut akan Tuhan, pengharapan tidak tertahankan. Saya bacakan sekali lagi ayat 17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena, ada kata karena, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kininya itu menggunakan kata supaya Alkitab berkata, janganlah iri hati kepada orang berdosa, taatlah selalu kepada Allah. Jadi diterjemahkan, taatlah selalu kepada Allah. Hidup takut akan Tuhan itu, taatlah selalu kepada Allah. Lalu ayat itu belum selesai, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan, baik hati, perkataan, dan juga perbuatan, menyatakan kehidupan yang senantiasa takut akan Allah. Maka takut akan Tuhan disertai dengan pengharapan tidak tertahan. Kalau tema bulan ini itu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah sumber pengharapan, maka berlimpah-limpahlah pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan umatnya. Ada janji, harapan, dan masa depan yang indah bagi orang yang mengikut Tuhan. Oleh sebab itu orang yang menerima didikan yang takut akan Tuhan mengharapkan sesuatu yang akan datang. Sungguh ada masa depan dan harapan tidak akan hilang. Jadi sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, sekalipun dalam realita kehidupan yang sulit, sekalipun kita harus membayar harga, ada pengorbanan, ada bagian daripada pengiringan kita kepada Tuhan, tapi percayalah bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada janji Tuhan, yaitu ada masa depan. Ada masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Apakah ada orang yang bilang gini, oh Pak Lukas, kayaknya tidak ada masa depan, suram kelihatannya ini Pak. Tidak ada jalan keluar. Kayaknya susah ini Pak. Apakah ada kita yang berpikir kepada anak-anak kita, oh nak kamu tidak ada masa depan, kamu tidak ada harapan. Tetapi hari ini biarlah iman kita bangkitkan, kita amini, kita imani apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Alkitab dengan tegas berkata,
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita baca ayat 18 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada, bukan tidak ada, tetapi sungguh penegasan yang dalam, ada eksistensi di dalamnya, keberadaan daripada masa depan itu yang dianugerahkan oleh Allah itu sungguh ada. Harapan itu sudah pasti tidak akan hilang, baik harapan di dalam kehidupan saat ini, apalagi kalau berbicara tentang kekekalan, sudah pasti ada pengharapan. Satu lagi statement dari Billy Graham yang sangat baik untuk kita baca dan renungkan. Pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus jauh melampaui permasalahan kita. Permasalahan apapun, pergumulan apapun, kesulitan apapun, tantangan apapun, pengharapan di dalam Yesus jauh melampaui permasalahan kita. Kristus ingin memberi Anda pengharapan untuk apa? Masa depan. Masa depan yang sungguh ada itu tadi. Yang terakhir, bagi orang percaya ada pengharapan yang melampaui lubang kubur. Bahkan pengharapan itu melampaui kematian jasmani, ya, karena apa? Yesus Kristus telah membuka pintu menuju surga bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah menghormati Tuhan, hiduplah berpegang pada firman Tuhan. Orang yang mengerahkan hatinya kepada didikan, yaitu orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga ada pengharapan yang tidak tertahan menjadi melimpah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.